Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabar kalian semuanya? Masih dalam keadaan sehat bukan? Nah, ucapan terima kasih juga ingin kami sampaikan kepada Ibu Renalda Seba nih, karena beliau telah memberikan tugas ini kepada kami untuk dapat kami selesaikan dalam semester ini. Nah, untuk teman-teman semuanya gimana nih dalam pembelajaran daring? Kalian paham materinya? Ada yang paham? Ada yang tidak paham? Makanya yang untuk tidak paham, belajar. Kalau tetap nggak paham, saya saranin kalian nggak usah belajar, main aja biar tambah pintar ya. Nah, sebelumnya nih, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih? Nah, untuk materi pada sore hari ini, kita akan membahas mengenai akuntansi sektor publik. Nah, tepatnya di judul regulasi keuangan sektor publik. Nah, sebelum kita membacakan atau menyampaikan materi atau membahas materi yang begitu menarik pada sore hari ini, mari kita membacakan top chart minggu ini yang sudah masuk. Nah, ini adalah 4 pertanyaan terpilih yang sudah terpilih dan masuk ke dalam email kita. Yang pertama ada Saudara Dinda. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Hari ini materi acara galeri akuntansi apa ya Kak? Nah, untuk acara galeri akuntansi pada hari ini kita akan membahas tentang akuntansi sektor publik. Nah, tepatnya di judul regulasi keuangan sektor publik. Nah, untuk pertanyaan kedua nih dari Inem, Kak mau tanya tentang apa sih definisi regulasi publik itu Kak? Nah, ini nanti kita jelaskan ya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga nih dari Joko, salam kenal Kak, salam kenal kembali. Mau tanya dong Kak? Iya boleh. Apa sih kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik itu Kak? Nah, ini juga kita akan jelaskan di sesi selanjutnya ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih dari Wulan, Kak mau tanya, iya boleh, kuliah akuntansi itu mudah gak Kak? Ya, nanti kita jawab ya. Nah, ini adalah pertanyaan terpilih dari sebanyak email yang masuk. Nah, kita hanya pilih 4 saja. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang langsung saja kita akan jawab. Nah, bukankah materi yang pada hari ini adalah materi yang sangat menarik bukan? Tentang regulasi keuangan sektor publik. Nah, untuk rekan-rekan semuanya silahkan persiapkan pena dan bukunya. Silahkan catat poin-poin penting yang ada di dalam slide ini ya. Nah, selanjutnya nih, kita langsung menjawab pertanyaan dari Dinda tadi ya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi sektor publik. Kemudian di judul regulasi keuangan sektor publik. Akuntansi itu banyak cabangnya. Nah, khususnya untuk hari ini kita akan membahas satu cabang, yaitu akuntansi di sektor publik, tepatnya di bagian regulasi keuangan sektor publik. Nah, untuk Dinda sudah terjawab bukan? Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Inem, tentang apa sih definisi regulasi publik itu? Nah, untuk Inem kami akan menjawabnya. Nah, menurut Bastian, pada tahun 2010, itu regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan, tempat peribadatan maupun organisasi sosial masyarakat lainnya. Nah, untuk Inem sudah paham mengenai definisi regulasi publik. Pahami inti dari definisi regulasi publik secara singkatnya ya, menurut pemahaman Inem saja nih. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Jokodi. Salam kenal Kak, mau tanya dong Kak, apa sih kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik itu Kak? Nah, ini kita akan menjawab ya. Nah, jadi penyajian informasi yang utuh, kemudian menciptakan transparansi, dan pada gilirannya akan mewujudkan akuntabilitas publik. Nah, kemudian sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik
seharusnya mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya nih. Kemudian, informasi berupa laporan keuangan tersebut seharusnya merupakan hasil dari sebuah proses akuntansi nih. Nah, dari itu dibentuklah standar akuntansi. Nah, standar akuntansi itu merupakan prinsip akuntansi yang berlaku umum, artinya atau PABU, Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Arti dari prinsip akuntansi yang berlaku umum ini adalah bisa diterima oleh semua pihak dan bisa dipahami oleh semua pihak. Nah, seperti itu. Kemudian last, pada lingkungan internasional ini telah terdapat standar akuntansi bagi organisasi sektor publik nih yang disusun oleh International Federation of Accountants. Nah, atau disingkat menjadi IFAK, Federasi Akuntan Internasional. Nah, untuk Saudara Joko sudah terjawab bukan tentang kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik? Nah, selanjutnya nih, pertanyaan dari Wulan. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali bagi saya yang mengambil jurusan akuntansi dan juga saya mewakili teman-teman saya yang ada di kelas ya. Kak, mau tanya, kuliah akuntansi itu mudah nggak, Kak? Wah, mudah sekali kok, Dek. Mudah, pokoknya mudah dan sangat mudah. Intinya ada niat di dalam hati. Dan jika tidak ada niat di dalam hati, yang pertama kali kita harus paksakan nih. Paksakan walaupun kita nggak mau, kita harus paksakan. Nanti kita akan terbiasa dan akan mencintai tentang materi itu. Walaupun sulit, insya Allah akan mudah dipahami begitu. Oke, untuk kali ini kita akan melihat nih top video terbaik. 2 pilihan video terbaik yang masuk ke email kita pada hari ini nih. Kita sudah seleksi dari sekian ribu video yang masuk ke dalam akun email kita. Kita hanya seleksi 2 nih yang terbaik dari semuanya. Nah, terbaik 1 dan terbaik 2. Nah, silakan. Ini adalah materi jelaskan tentang materi sore hari ini nih. Materi mengenai regulasi keuangan sektor publik juga. Nah, kita langsung saja ke video yang pertama. Akan menjelaskan perkembangan regulasi akuntansi sektor publik di era pra-reformasi. Di sini terdapat 4 poin. Poin yang pertama, UU nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Poin yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. Poin yang ketiga, UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Di poin yang keempat, Kepmendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Selanjutnya di sini ada regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi. Di sini terdapat 2 poin. Poin yang pertama menjelaskan tentang tujuan regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi adalah untuk mengelola keuangan negara atau daerah menuju tata kelola yang baik. Otonomi daerah berlaku akibat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang pemerintah daerah. UU ini menjelaskan bahwa pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab. UU ini mulai berlaku sejak tahun 2001. Di poin yang kedua, mengeluarkan UU baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pengan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan perundangan terus bergerak dinamis, khususnya peraturan pemerintah atau PP, sebagai turunan berbagai undang-undang di atas
atas antara lain PP nomor 23 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi, perkembangan standar di sektor publik. Ada 4 poin. Poin yang pertama, di sini ada IAI telah menerbitkan kenyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 45 tentang organisasi nirlaba. PSAK ini berisi tentang kaidah prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh organisasi nirlaba dalam membuat laporan keuangan. Di poin yang kedua ada International Federation of Accounting, bentuk sebuah komite khusus yang bertugas menyusun standar akuntansi sektor publik. Poin yang ketiga, di sini ada komite tersebut diberi nama The Public Sector Committee dan bertugas menyusun sebuah standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang berlaku secara internasional, yang kemudian disebut International Public Sector Accounting Standard. Di poin yang keempat ada PSAK 45 merupakan satu-satunya pernyataan standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI yang mengatur laporan keuangan organisasi nirlaba. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Standar pemeriksaan keuangan negara yang disingkat dengan SPKN. Di sini standar pemeriksaan keuangan negara membuat persyaratan personal pemeriksaan, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang diproporsionalkan. Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada standar pemeriksaan akan meningkat kredibilitas yang informasinya yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara efektif. Di sini pemeriksaan yaitu dengan diuji yang secara objektif, pengujiannya dengan secara ketat yang diperiksa untuk keuangan negara ini. Jadi pemeriksaan itu secara objektif dengan isu-isu yang kuat atau berita yang beredar, maka harus munculnya standar pemeriksaan keuangan negara. Sebelum berita beredar, maka harus ada pemeriksaan secara objektif yang antara penjelasannya yaitu poin pertama, regulasi publik dimulai dengan adanya berbagai isu terkait dengan regulasi tersebut. Yang di sini yang dimaksud regulasi publik yang melalui isu yaitu isu apa yang terkuat di masa-masa sekarang tentang regulasi publik. Poin kedua yaitu perencanaan regulasi publik publik wajib mampu mendeskripsikan latar belakang perlu disusun regulasi publik. Regulasi publik harus tahu apa latar belakangnya masalah tersebut, apa latar belakangnya regulasi tersebut. Di dalam poin ketiga yaitu sebuah regulasi publik disusun karena adanya isu terkait yang membutuhkan tindakan khusus dan organisasi publik tersebut. Poin keempat, sebuah regulasi publik disusun dan ditetapkan jika solusi alternatif atas permasalahan telah dapat dirumuskan. Poin kelima yaitu regulasi publik yang disusun benar-benar merupakan wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi berbagai permasalahan publik
yang ada, maka harus secara akurat dan tepat untuk permasalahan publik yang ada ini. Poin keenam yaitu materi regulasi publik harus dibicarakan melalui forum diskusi atau pertemuan khusus publik yang berbahasa regulasi publik. Maksudnya yang di sini regulasi publik secara meluas harus atau secara struktur harus dibicarakan melalui forum diskusi. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah video-video yang sudah masuk ke email kita. Selamat untuk kalian berdua yang telah memenangkan top video pada minggu ini. Nah, untuk rekan-rekan semuanya yang ingin mengirimkan videonya, langsung saja kirimkan ke email kita ya, galeriakuntansi123@gmail.com. Silakan kirim video terbaik kalian ke dalam email kita, dan setiap minggunya kita akan mencari video-video terbaik dan kita akan memberikan apresiasi, kemudian kita tentunya akan memberikan hadiah kepada kalian. Selamat sekali lagi kepada pemenang untuk minggu ini. Nah, kemudian ini adalah cuplikan materi pada hari ini. Nah, jadi regulasi keuangan itu adalah ketentuan yang harus dijalankan dalam proses pengelolaan organisasi publik, kemudian organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik. Nah, selanjutnya nih, standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. Nah, yang terakhir nih, sebuah regulasi publik disusun karena adanya isu terkait yang membutuhkan tindakan khusus dari organisasi publik terkait. Maka, tugas kita yang pertama adalah mencari jawaban atas isu tersebut. Nah, ini adalah cuplikan materi hari ini ya guys. Untuk teman-teman semuanya, silakan request untuk materi minggu depan. Silakan kirim pendapat kalian, kritik, saran, dan pendapat kalian langsung ke akun kita ya. Nah, dari sana kita akan nanti mencari pertanyaan-pertanyaan dari kalian untuk dijadikan referensi materi untuk minggu selanjutnya. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah stay pada channel kita. Kemudian, semoga materi pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, kita sudah di akhir acara nih. Nah, kemudian ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Renalda Seba sekali lagi karena telah memberikan tugas ini kepada kami, dan alhamdulillah kami telah menyelesaikannya walaupun banyak kekurangan. Kemudian terima kasih juga kepada kalian yang sudah menyaksikan acara kita pada sore hari ini. Semoga mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terima kasih kami sampaikan kepada seluruh kru yang bertugas. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang berpartisipasi aktif. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.